Mahasiswa peserta mata kuliah pengantar struktur aljabar 1. Jumpa lagi dengan serial video presentasi teori grup yang kali ini akan membahas tentang grup siklik. Dan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian grup siklik, dapat mengidentifikasi contoh grup siklik, dan dapat mengkonstruksi pembuktian terkait dengan grup siklik. Perhatikan dua buah struktur grup berikut ini. Yang pertama adalah Z5 dengan operasi penjumlahan. Yang kedua Z5 bintang. Yakni elemen-elemennya adalah elemen Z5 tetapi 0 bar tidak diikut sertakan. Nah, pada grup yang di atas yakni Z5 itu dengan operasi penjumlahan membentuk grup. Demikian juga pada yang bawah Z5 bintang untuk operasi perkalian membentuk grup. Dua struktur grup ini punya perbedaan dari isi himpunannya dan dari operasi yang didefinisikan kepada dua himpunan tersebut. Nah, terkait dengan operasi yang berbeda, perhatikan aturan pemangkatan. 2 bar pangkat 3 untuk Z5 dengan operasi penjumlahan artinya menjumlahkan 2 bar sebanyak 3 kali. Yang akhirnya ketemunya 6 bar dan di Z5 6 bar itu sama dengan 1 bar. Karena 6 kalau dibagi dengan 5 sisanya 1. Jadi 6 bar sama dengan 1 bar. Di sini menghasilkan 2 bar pangkat 3 sama dengan 1. Tapi bagaimana di Z5 bintang dengan operasi perkalian? 2 bar pangkat 3 bermakna perkalian 2 bar sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya adalah 8 bar dan di Z5 8 bar itu sama dengan 3 bar. Jadi sama-sama 2 bar, ketika yang di atas dipangkatkan 3 ketemu 1, yang di bawah dipangkatkan 3 ketemunya 3. Jadi arti pangkat itu dipengaruhi oleh operasi yang didefinisikan pada grup tersebut. Bagaimana kalau pangkatnya negatif? 2 bar pangkat negatif 4 itu artinya inverse dari 2 bar dipangkatkan 4. Nah, inverse dari 2 bar untuk operasi penjumlahan di Z5 adalah 3 bar. Ingat, elemen netralnya adalah 0 bar, 2 bar ditambah 3 bar sama dengan 0 bar. Jadi inverse dari 2 bar adalah 3 bar. Yang apabila 3 bar itu dipangkatkan dengan 4, hasilnya adalah 12 bar yang ekivalen dengan 2 bar. Begitu juga di operasi perkalian. 2 bar pangkat negatif 4 sama inverse dari 2 bar dipangkatkan 4. Nah, operasi perkalian di Z5 bintang itu elemen netralnya adalah 1. Anda amati, 2 bar kali 3 bar hasilnya 6 bar dan 6 bar itu sama dengan 1 bar. Jadi inverse dari 2 bar untuk operasi perkalian adalah 3 bar. Jadi 2 bar inverse dipangkatkan 4 itu senilai dengan 3 bar pangkat 4. Sama dengan 3 bar kali 3 bar kali 3 bar kali 3 bar sama dengan 81 bar. Kalau dibagi 5 sisanya 1 sehingga ini sama dengan 1 bar. Jadi 2 bar pangkat negatif 4 ketika di atas hasilnya 2 bar. 2 bar pangkat negatif 4 ketika di bawah ya di operasi perkalian hasilnya 1 bar. Jadi sangat berbeda hasilnya ketika operasinya berbeda. Nah, di dalam grup ada kesepakatan, apapun elemennya, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah elemen netral. Jadi 2 bar pangkat 0, ketemunya adalah elemen netral di Z5 dengan operasi penjumlahan. Jadi sama dengan 0 bar. Berbeda dengan yang perkalian. 2 bar pangkat 0 di operasi perkalian, elemen netralnya adalah 1 bar. Sehingga 2 bar pangkat 0 hasilnya 1 bar. Nah, sekali lagi, berapapun elemennya kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah elemen netral pada grup tersebut. Nah, kemudian sekarang perhatikan grup Z6 terhadap operasi penjumlahan.
Z6 isinya 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Nah, kalau kita ambil elemen 1 bar, kemudian 1 bar itu kita pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah elemen netral. Elemen netral di operasi penjumlahan adalah 0 bar. Bagaimana kalau 0 bar ini, 0 bar, amati 0 bar ini berarti 0 bar elemen yang di Z6 ini dapat dituliskan sebagai 1 bar pangkat 0. Bagaimana kalau dipangkatkan dengan 1? 1 bar pangkat 1 hasilnya adalah 1 bar itu sendiri. Nah, sehingga 1 bar sama dengan 1 bar pangkat 1. Kalau dipangkatkan 2 menghasilkan 2 bar. 2 bar ini dapat dituliskan sebagai 1 bar pangkat 2. Berikutnya kalau dipangkatkan 3 ketemunya 3 bar. Nah, 3 bar ini dapat dituliskan 1 bar pangkat 3. Demikian pula kalau dipangkatkan dengan 4, hasilnya 4 bar itu sama dengan 1 bar pangkat 4. Dan yang terakhir kalau 5, hasilnya adalah 5 bar. Apa artinya? Artinya Z6 ini tadi dapat dituliskan semua elemennya itu dengan 1 bar pangkat bilangan bulat. 0 bar menjadi 1 bar pangkat 0 dan seterusnya. Sampai 5 bar itu sama dengan 1 bar pangkat 5. Nah, keberadaan elemen di Z6 yakni 1 bar yang menjadikan seluruh elemen di Z6 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 1 bar itu mendefinisikan apa yang dinamakan grup siklik. Jadi setiap anggota dari Z6 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 1 bar. 0 bar sama dengan 1 bar pangkat 0, 1 bar sama dengan 1 bar pangkat 1, dan seterusnya. Semua elemen di Z6 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 1 bar. Dikatakan Z6 merupakan grup siklik dengan generator 1 bar. Jadi 1 bar menjadi generator. Perhatikan kembali grup Z6 terhadap operasi penjumlahan. Seperti yang tadi isinya 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Kalau tadi diambil 1 bar, sekarang mari kita ambil 5 bar. Anda perhatikan di sini, 5 bar kalau dipangkatkan 0 hasilnya 0 bar. Nah, jadi 0 bar dapat dituliskan sebagai 5 bar pangkat 0. Bagaimana kalau 5 bar pangkat 1? Hasilnya sama dengan 5 bar. Nah, ternyata 5 bar yang paling kanan dapat dituliskan sebagai 5 bar pangkat 1. 5 bar pangkat 2 hasilnya 4 bar. Nah, 4 bar itu dapat dituliskan sebagai 5 bar pangkat 2. 5 bar pangkat 3 hasilnya 3 bar. Nah, hasilnya 3 bar. Jadi 3 bar itu 5 bar pangkat 3. Kalau dipangkatkan 4 hasilnya 2 bar. Ingat ini operasi penjumlahan di Z6, misalkan 5 bar pangkat 4 itu bentuknya adalah 20 bar. 20 kalau dibagi 6 hasilnya 3 dan sisanya 2. Jadi 5 bar pangkat 4 sama dengan 20 bar sama dengan 2 bar. Dan jadi 5 bar pangkat 4 hasilnya 2 bar. 2 bar dapat ditulis sebagai 5 bar pangkat 4. Yang terakhir 5 bar pangkat 5 sama dengan 25 bar. Kalau dibagi 6 hasilnya 4, sisanya 1 sama dengan 1 bar. Jadi 1 bar dapat dituliskan sebagai 5 bar pangkat 5. Ternyata seluruh elemen di Z6 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 5 bar. Seperti tadi ketika kita ambil 1 bar. Nah, untuk itu kita bisa menamakan setiap anggota dari Z6 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 5 bar. Dikatakan Z6 merupakan grup siklik dengan generator 5 bar. Kalau slide sebelumnya tadi generatornya 1 bar, yang ini generatornya adalah 5 bar. Jadi perhatikan, apakah itu grup siklik? Di grup ini dinamakan grup siklik, definisinya adalah apabila terdapat elemen A di G. Sehingga G ini seluruh elemennya dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari A.
Jadi G itu sebenarnya himpunan yang isinya A pangkat N untuk semua N bilangan bulat. Nah, tadi ketika Z6, A di sini bisa dipilih 1 bar atau bisa ditulis 5 bar. Jadi terdapat 1 bar atau terdapat 5 bar dan seterusnya. Nah, A ini dinamakan sebagai generator. Nah, sehingga grup Z6 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik. Alasannya apa? Karena terdapat 1 bar anggota Z6, sehingga Z6 dapat dituliskan seluruh elemennya sebagai perpangkatan dari 1 bar pangkat bilangan bulat. Bisa juga dengan pernyataan berikut. Grup Z6 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik karena terdapat 5 bar. Nah, anggota Z6 sehingga Z6 itu sama dengan himpunan yang isinya semua perpangkatan bilangan bulat dari 5 bar. Jadi boleh menggunakan alasan yang atas maupun alasan yang bawah untuk mengatakan bahwa grup Z6 terhadap operasi penjumlahan adalah grup siklik. Jadi generatornya bisa memilih salah satu 1 bar atau 5 bar. Umumnya kalau suatu elemen itu jadi generator, maka investnya juga generator. Nah, 1 bar dalam Z6 investnya adalah 5 bar. Maka 1 bar jadi generator, 5 bar juga jadi generator. Bisa kita pilih salah satu di antara 2 pilihan ini. Sekarang bagaimana penyelesaian LKMD 06? LKMD 06 Anda diminta untuk melengkapi tabel di Z6 apabila setiap elemennya itu disimbolkan dengan X dimulai dari 0 bar sampai 5 bar. Bagaimana kalau X itu dipangkatkan N? N-nya dari 1 sampai 7. Nah, kuncinya jawabannya adalah seperti ini. Pangkat 1, 0 bar hasilnya 0 bar dan seterusnya. Dipangkatkan sampai 7 tetap hasilnya 0 bar. 1 bar dipangkatkan 1, ketemunya 1 bar dan seterusnya. Dipangkatkan 6 hasilnya 0 bar, dipangkatkan 7 kembali lagi ke 1 bar dan seterusnya. Ini adalah isian dari tabel X pangkat N. Nah, perhatikan tabel yang baru saja kita buat tadi. Nah, pada tabel nomor 1, kita simbolkan dalam kurung lancip A itu artinya adalah himpunan yang isinya semua hasil perpangkatan terhadap bilangan bulat dari A. A dipangkatkan bilangan bulat berapapun. Itu himpunannya kita simbolkan dengan kurung lancip A. Bagaimana kalau A diganti 0 bar? 0 bar dipangkatkan berapapun untuk bilangan bulat, hasilnya tidak akan pernah keluar dari 0 bar. Jadi hanya 0 bar saja. Bagaimana kalau 1 bar? 1 bar dipangkatkan berapapun, dimulai dari 1 bar dan seterusnya sampai 0 kembali ke 1. Jadi isinya dimulai dari 1 bar sampai 5 bar dan 0 bar. Keseluruhan elemen Z6 masuk di sini. Bagaimana kalau 2 bar? Anda perhatikan ini. 2 bar dipangkatkan berapapun bilangan bulat, hasilnya hanya 3 kemungkinan. 2 bar, 4 bar, 0 bar. Jadi 2 bar, 4 bar, 0 bar. Urutan tidak harus seperti ini, bisa dibalik. Bagaimana kalau 3 bar? Ternyata hasilnya hanya 3 bar dan 0 bar. Bagaimana kalau 4 bar? Hasilnya hanya 4 bar, 2 bar, 0 bar. Tidak pernah keluar dari situ. Nah, kalau 5 bar, hasilnya seperti ketika 1 bar. Yakni dari 0 bar sampai 5 bar masuk semuanya. Nah, perhatikan hasil dari pekerjaan barusan. Terdapat 4 buah himpunan yang berbeda, yakni yang isinya hanya 0 bar saja, yang isinya seluruh elemen Z6, yang isinya 3 elemen, yang isinya 2 elemen. Jadi ada 4 macam himpunan yang berbeda. Hasil dari A bar pangkat N untuk N bilangan bulat. Berdasarkan tabel tadi, ditanyakan kesamaan atau ketidaksamaan dari masing-masing pasangan himpunan. Jawaban dari 2B adalah ini. Jadi
0 bar dalam kurung siku, kurung lancip, itu tidak sama dengan Z6. Ini dibaca subgrup siklik dengan generator 0 bar. Ini tidak sama dengan Z6. Subgrup siklik dengan generator 1 bar ternyata sama dengan Z6. Seluruh elemen di Z6 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 1 bar. Yang 2 bar tidak, yang 3 bar tidak, yang 4 bar tidak, yang 5 bar sama dengan Z6. Jadi terdapat A anggota Z6 yakni 1 bar atau 5 bar. Sehingga Z6 itu sama dengan tadi subgrup siklik dengan generator A. Nah, tapi subgrupnya ini sama dengan Z6 itu sendiri kalau A itu sama dengan 1 bar atau 5 bar. Nah, maka dikatakan Z6 merupakan grup siklik dengan generator A untuk nilai A 1 bar atau A sama dengan 5 bar. Seperti pembahasan pada slide sebelum ini. Jadi Z6 itu sama dengan grup siklik dengan generator 1 bar sama dengan grup siklik dengan generator 5 bar. Maka 1 bar atau 5 bar itu adalah generatornya Z6. Pertanyaan berikutnya, mengapa 2 bar bukan generator dari Z6? Nah, Anda bisa menjawab seperti ini. 2 bar bukan merupakan generator dari Z6 karena subgrup siklik yang digeneratori oleh 2 bar tidak akan sama dengan Z6. Tadi ketemunya hanya 2, 4, 0. 2 bar, 4 bar, 0 bar. Tidak pernah ketemu Z6. Bisa juga dijawab terdapat elemen 1 bar di Z6, tetapi tidak terdapat bilangan bulat N sehingga 2 bar pangkat N sama dengan 1 bar. Jadi 1 bar ini tidak mungkin dihasilkan dari 2 bar pangkat N untuk suatu N bilangan bulat. Jadi ada elemen di Z6 yang tidak dapat dinyatakan sebagai 2 bar pangkat bilangan bulat. Maka ini menguatkan 2 bar bukan generator. Rangkuman dari proses pengerjaan LKMD di atas menghasilkan berikut ini. Elemen di Z6 kalau 0 bar itu dapat dinyatakan sebagai 1 bar pangkat 0. 1 bar dapat dinyatakan sebagai 1 bar pangkat 1 dan seterusnya. 0 bar dapat dinyatakan dalam 5 bar pangkat bilangan 0. 1 bar dan seterusnya semuanya dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 5 bar. Nah, ini menguatkan bahwa 1 bar atau 5 bar itu merupakan generator dari grup Z6 terhadap operasi penjumlahan. Sebagai catatan, pangkat 0 dari semua elemennya selalu menghasilkan elemen netral. Jadi 1 bar pangkat 0 ketemu 0 bar, 5 bar pangkat 0 juga ketemu 0 bar. Kesimpulan, suatu grup G dikatakan grup siklik apabila terdapat A di G sehingga G sama dengan himpunan perpangkatan bilangan bulat dari A. Dengan kata lain, semua elemen di G dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari generatornya. Nah, grup siklik itu punya generator. Dan generator itu kalau dipangkatkan bilangan bulat, hasilnya sama dengan elemen-elemen yang ada di G seluruhnya. Nah, untuk lebih lanjut pada LKMD 06, saudara diminta untuk mengerjakan 3 soal. Bagaimana jawaban dari masing-masing soal? Yang pertama, Z itu isinya semua bilangan bulat. Membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Apakah Z dengan operasi penjumlahan grup siklik? Nah, kita akan menyimpulkan grup siklik kalau bisa mencari generatornya. Kalau ada elemen yang dapat diangkat sebagai generator dan bisa kita tunjukkan itu betul-betul sebagai generator, nah baru kita akan simpulkan bahwa grup itu siklik karena dia punya generator. Ternyata kita bisa memilih 1 anggota Z. Diperoleh 1 pangkat 0 ketemu 0. Ingat ini elemen netral hasilnya. 1 pangkat 0 adalah elemen netral di Z dengan operasi penjumlahan. 1 pangkat 1 sama dengan 1. 1 pangkat 2 berarti 1 tambah 1 karena operasinya penjumlahan. Hasilnya 2. 1 pangkat 3 berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan seterusnya. Untuk yang negatif,
1 pangkat negatif 1 artinya inverse dari 1. Inverse dari 1 dalam operasi penjumlahan adalah negatif 1. Jangan sampai Anda menyebut 1/1, tidak, tapi negatif 1. Kenapa? Karena 1 ditambah negatif 1 ketemunya 0, 0 elemen netral. 1 pangkat negatif 2 itu artinya inverse dari 1 dipangkatkan 2. Inverse dari 1 adalah negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 2. Dan seterusnya. Jadi semua elemen di Z ternyata dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 1. Ya, jadi 1 ini dipangkatkan bilangan bulat menghasilkan seluruh elemen Z. Jadi Z sama dengan himpunan dari semua hasil pangkat 1 pangkat N untuk N bilangan bulat. Jadi Z merupakan grup siklik dari generator 1. Gimana dengan soal yang kedua, yakni 3Z. Himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Isinya 0, 3, negatif 3, 6, negatif 6, dan seterusnya. Jelas membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, sama dengan yang tadi, kita pilih 3. 3 anggota dari 3Z. 3 itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 0, elemen netral. 3 pangkat 1 hasilnya 3, 3 pangkat 2 hasilnya 6, 3 pangkat 3, maaf ini salah, hasilnya 9. Kemudian kalau pangkatnya negatif, 3 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 3. Dan seterusnya. Seluruh elemen di 3Z ternyata dapat dinyatakan sebagai hasil pangkat dari 3. Dipangkatkan bilangan bulat. Nah, sehingga 3 itu menjadi generator. Kesimpulannya, 3Z merupakan grup siklik dengan generator 3. Yang ketiga, apakah Z5 bintang dengan operasi perkalian itu grup siklik? Nah, Anda amati tabel operasi di Z5 bintang. Kalau setiap elemen di Z5 bintang itu dipangkatkan dengan bilangan bulat, hasilnya Anda amati, ini adalah operasinya perkalian. 1 bar dipangkatkan 1, hasilnya 1 bar, dan seterusnya dipangkatkan berapa pun hasilnya 1 bar. 2 bar pangkat 1 hasilnya 2 bar, dipangkatkan 2 hasilnya 4 bar. Kalau dipangkatkan 3 berarti sama dengan 8 bar, yang artinya 3 bar. Kalau dibagi 5 sisa 3. 2 bar pangkat 4 hasilnya 16 bar. 16 bar itu kalau 16 kalau dibagi dengan 5, sisanya 1 maka akan sama dengan 1 bar, dan seterusnya. Kalau dipangkatkan 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian yang 3 pangkat 1, 3 bar pangkat 1 hasilnya 3 bar, dipangkatkan 2 berarti 3 bar kali 3 bar sama dengan 9 bar, 9 bar itu sama dengan 4 bar di Z5. Kemudian 3 bar pangkat 3 itu sama dengan 27 bar, 27 dibagi dengan 5 sisanya 2, dan seterusnya. 3 bar pangkat bilangan bulat hasilnya meliputi ada 3 bar, ada 4 bar, ada 2 bar, ada 1 bar. Nah, untuk yang 4 bar ternyata hasilnya hanya ada 2 kemungkinan. 4 bar atau 1 bar. Nah, hasilnya ternyata subgrup siklik dengan generator 1 bar itu tidak sama dengan Z5 bintang. Isinya 1 semua, tidak akan pernah ketemu Z5 bintang. Tapi kalau 2 bar dipangkatkan bilangan bulat, Anda amati ternyata hasilnya bisa 2 bar, 4 bar, 3 bar, atau 1 bar. Jadi seluruh elemen di Z5 bintang bisa dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari 2 bar. Berarti ini sama dengan 5 bar. Begitu juga yang 3 bar sama dengan Z5 bintang, tetapi kalau 4 bar tidak sama dengan Z5 bintang. Nah, jadi Z5 bintang dengan operasi kali juga merupakan grup siklik dengan generatornya 2 bar atau 3 bar. Ingat, dalam operasi perkalian 2 bar dan 3 bar ini saling inverse. 2 bar kali 3 bar hasilnya adalah 6 bar. Dan di Z5, 6 bar itu sama dengan 1 bar. 1 bar adalah elemen netralnya Z5 bintang. Nah, itulah pembahasan LKMD 06. Silakan Anda cocokkan dengan jawaban yang Anda susun untuk melihat apakah semuanya sudah benar atau masih ada yang salah. Sekian, semangat belajar, semoga sukses.